Jangan lupa klik tombol subscribe jika channel ini bermanfaat bagi sahabat semua. Dan nantikan update materi dari Ben Peter. Hai sahabat Ben Peter. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang passive voice atau kalimat pasif. Kita akan belajar cara mudah dan cepat membuat kalimat pasif dari kalimat aktif, serta cara mengubah kalimat pasif tersebut menjadi kalimat negatif dan interrogatif. Bila sahabat masih di level pemula dalam belajar bahasa Inggris, ada baiknya sahabat cek dulu pembahasan tentang cara mudah belajar tenses dan cara mudah membuat kalimat bahasa Inggris bagian 1-4. Link bisa dilihat di deskripsi video ini. Coba perhatikan dua contoh kalimat berikut. I ate the cake. Saya makan kue itu. The cake was eaten by me. Kue itu dimakan oleh saya. I ate the cake. Ini bentuk kalimat aktif atau active voice. Sedangkan the cake was eaten by me, ini kalimat pasif atau passive voice. Perlu sahabat ingat, hanya kata kerja transitif atau kata kerja yang punya objek yang bisa digunakan dalam struktur kalimat pasif. Kata kerja seperti go misalnya, ini nggak bisa digunakan dalam kalimat pasif, karena termasuk kata kerja intransitif atau tidak butuh objek. Kalau sahabat perhatikan, perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif cukup sederhana. Pertama, objek kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif. Kemudian verb yang digunakan, apapun jenisnya, harus diubah menjadi verb 3 yang didahului oleh to be yang sesuai. Jadi pola dasar struktur pasif ini adalah be dan verb 3 or verb 3. Biasanya kita terjemahkan dengan makna di atau ter. Was eaten, dimakan. Di sini pakai was karena subjeknya the cake. Untuk tensesnya tidak mengalami perubahan. Dan terakhir, subjek kalimat aktif menjadi agent pada kalimat pasif. Agent ini harus didahului oleh preposisi by yang artinya oleh. Agent sendiri bisa diartikan sebagai the doer of the action, pelaku pada kalimat pasif. Biasanya, bila pelaku sudah diketahui, kita lebih memilih menggunakan kalimat aktif daripada kalimat pasif. Dan agent atau pelaku dalam kalimat pasif seperti by me di sini biasanya dihilangkan. Beberapa alasan kita mungkin lebih memilih menggunakan kalimat pasif, di antaranya pelaku tidak diketahui. Pelaku tidak dianggap penting. Mungkin karena sudah diketahui secara umum, jadi nggak perlu menyebutkan pelakunya. Pelaku sengaja tidak disebutkan. Mungkin karena kalau kita sebutkan, boleh jadi yang bersangkutan akan tersinggung, marah ataupun malu. Mungkin juga karena kita tidak ingin terkesan menyalahkannya. Atau bisa juga karena kita ingin fokus pada penerima atau hasil perbuatan, bukan pada pelaku. Jadi fokus kita pada objek yang dikenai pekerjaan, bukan pada pelaku pekerjaan atau perbuatan. Lebih jelasnya perhatikan contoh kalimat berikut. The software company was established in 1999. Perusahaan software tersebut didirikan pada tahun 1999. Ini bentuk kalimat pasif, cirinya memakai be dan verb 3. Was established, didirikan. Siapa yang mendirikan the software company? Di sini tidak disebutkan, karena mungkin tidak diketahui siapa pendirinya. The thieves were arrested last night. Para pencuri itu ditangkap tadi malam. Ini juga kalimat pasif. Were arrested, ditangkap atau ditahan. Siapa yang menangkap the thieves? Di sini tidak disebutkan, karena mungkin dianggap sudah mafhum. Kalau yang menahan the thieves adalah police atau polisi. Jadi tidak perlu disebutkan agentnya.
The refrigerator door was left open all night. Pintu lemari es dibiarkan terbuka sepanjang malam. Was left, dibiarkan. Di sini tidak disebutkan siapa yang membiarkan pintu lemari es terbuka sepanjang malam. Mungkin kita tahu pelakunya, tapi kita tidak ingin terkesan menyalahkan orang tertentu. Jadi kalimat yang digunakan diungkapkan dalam bentuk pasif, tanpa menyebutkan agentnya. Your friend, I really like your sweater. Temanmu bilang, saya sangat menyukai sweatermu. You, this sweater was made by my mother. Kamu jawab, sweater ini dibuat oleh ibu saya. Was made, dibuat. Di sini kata sweater lebih ditekankan daripada my mother. Jadi meskipun kita tahu siapa yang membuat sweater ini, tetapi kita ungkapkan dalam bentuk pasif, karena ingin lebih fokus pada produk atau hasil pekerjaan berupa sweater. Sekarang mari kita bahas tense forms of the passive. Bentuk-bentuk kalimat pasif dikaitkan dengan tensesnya. Perlu sahabat ketahui, meskipun tenses ada 12, ada juga yang menyebutkan 16, tapi tidak semua tenses punya bentuk pasif yang lazim digunakan. Hanya ada sekitar 8 tenses saja yang menggunakan bentuk pasif. Itu pun 3 di antaranya, yaitu semua bentuk perfect tense, jarang digunakan. Sebelumnya saya ingatkan kembali ciri utama bentuk passive voice atau kalimat pasif adalah be dan verb 3. Pada kalimat ini cirinya adalah was eaten, dimakan. By dan agentnya seperti by me di sini sifatnya optional, bisa dipakai atau enggak. Perlu diperhatikan juga, bentuk kalimat pasif selalu memakai verb 3 atau verb 3, apapun tensesnya. Dan be yang digunakan harus sesuai dengan subjek dan tensesnya. Ini adalah tabel jenis-jenis verb atau kata kerja. Untuk detail penjelasan tentang kata kerja bahasa Inggris, bisa sahabat cek video Ben Pinter lainnya. Sudah ada penjelasan lengkap tentang kata kerja bahasa Inggris. Singkatnya, verb itu ada yang irregular verb, seperti eat. Jadi bentuk perubahan verb 1 ke verb 2 dan verb 3-nya beda-beda atau tidak beraturan. Ada yang masuk kategori regular verb seperti reach. Pola perubahan verb 1 ke verb 2 dan verb 3-nya beraturan. Cukup menambahkan akhiran ed saja. Khusus untuk be, ini verb 1 dan verb 2-nya punya beberapa bentuk tergantung subjeknya. Untuk subjek I, pakai am. Untuk subjek kelompok he, she, it, Tom, water, kita pakai is. Am dan is bentuk lampaunya adalah was. Untuk subjek kelompok they, we, you, books, children, kita pakai are. Are bentuk lampaunya adalah were. Untuk bentuk be yang lainnya, digunakan untuk semua subjek. Sekarang mari kita lihat perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif pada bentuk affirmative atau kalimat positif. Perlu diingat, penggunaan be harus sesuai dengan subjek dan tenses dari kalimat yang digunakan. Cara melihatnya mudah saja, tinggal kita lihat main verb dari kalimat aktif atau kata kerja utamanya. Kalau menggunakan base verb, maka be yang digunakan adalah bentuk asalnya yaitu be. Kalau menggunakan verb 1, maka be yang digunakan adalah am, is, atau are, sesuai dengan subjeknya. Kalau menggunakan verb 2, maka be yang digunakan adalah was atau were, tergantung subjeknya. Bila menggunakan verb 3, maka be yang digunakan adalah been. Kalau menggunakan verb ing, maka tinggal kita pakai being. Dan terakhir, kalau yang mau dipasifkan adalah infinitive, seperti to eat, maka be yang digunakan adalah to be. Penting sekali diingat, kalimat pasif, apapun tensesnya menggunakan verb 3. Lebih jelasnya, perhatikan dua kalimat simple present berikut. Rizky eats the cake. Rizky makan kue.
Ini kalimat aktif. Subjek melakukan pekerjaan. The cake is eaten by Rizky. Kue dimakan oleh Rizky. Ini kalimat pasif. Subjek dikenai pekerjaan. Kalau sahabat perhatikan, proses perubahan kalimat aktif menjadi pasif adalah pertama, objek the cake menjadi subjek. Kemudian verb 1 eats berubah menjadi verb 3 eaten yang didahului oleh be is karena subjeknya the cake. Dan di sini menggunakan verb 1 atau simple present. Contoh berikutnya simple past. Rizky ate the cake. Rizky makan kue. The cake was eaten by Rizky. Kue dimakan oleh Rizky. Kedua kalimat ini menunjukkan aktivitas yang sudah selesai di masa lalu. Di sini pakai verb 2 ate. Jadi be yang digunakan adalah was karena subjeknya the cake. Contoh selanjutnya present perfect. Rizky has eaten the cake. Rizky sudah makan kue. The cake has been eaten by Rizky. Kue sudah dimakan oleh Rizky. Di sini pakai verb 3 eaten. Jadi be yang digunakan adalah been, apapun subjeknya. Next, contoh untuk past perfect. Rizky had eaten the cake. Rizky sudah makan kue. The cake had been eaten by Rizky. Kue sudah dimakan oleh Rizky. Ini sama dengan present perfect, karena di sini verb 3 eaten, jadi be yang dipakai adalah been, apapun subjeknya. Berikutnya future perfect. Rizky will have eaten the cake. Rizky akan selesai makan kue. The cake will have been eaten by Rizky. Kue akan selesai dimakan oleh Rizky. Ini juga pakai verb 3 eaten. Jadi sama dengan sebelumnya. Kita pakai be bentuk ketiga, yaitu been. Selanjutnya simple future. Rizky will eat the cake. Rizky akan makan kue. The cake will be eaten by Rizky. Kue akan dimakan oleh Rizky. Di sini verb eat letaknya setelah modal will. Apapun verb yang terletak persis setelah modal, maka harus dalam bentuk asalnya. Jadi it ini base verb. Makanya kalau dalam bentuk pasif, kita pakai be bentuk asal, yaitu be. Ini untuk semua subjek. Next, be going to. Be going to ini maknanya sama dengan will. Hanya saja be going to digunakan untuk aktivitas yang sudah direncanakan. Rizky is going to eat the cake. Rizky akan makan kue. The cake is going to be eaten by Rizky. Kue akan dimakan oleh Rizky. Di sini pakai to eat, jadi bentuk pasifnya kita pakai to be. Intinya kalau letaknya setelah to, biasanya bentuk pasifnya pakai to be seperti di sini, to be eaten. Selanjutnya present continuous. Rizky is eating the cake. Rizky sedang makan kue. The cake is being eaten by Rizky. Kue sedang dimakan oleh Rizky. Di sini pakai verb ing, jadi bentuk pasifnya kita pakai being untuk makna sedang. Be yang sudah ada yaitu verb 1 is ini tetap. Karena di sini subjeknya the cake, maka kita pakai is. Kalau subjeknya apples misalnya, maka di sini kita pakai are. Berikutnya past continuous. Rizky was eating the cake. Rizky sedang makan kue. The cake was being eaten by Rizky. Kue sedang dimakan oleh Rizky. Kedua kalimat ini menunjukkan aktivitas yang sudah selesai di masa lalu.
Di sini juga pakai verb ing, jadi bentuk pasifnya kita pakai being. Be yang sudah ada yaitu verb 2 was, ini tetap. Karena di sini subjeknya the cake, maka kita pakai was. Kalau subjeknya apples misalnya, maka di sini kita pakai were.